Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel EduScience edisi Kimia bersama Kak Juma. Nah, video ini merupakan video kedua dari Kimia Redox. Nah, di bagian pertama kita sudah bahas tentang penentuan bilangan oksidasi kan? Pada video kedua ini kita akan menentukan jenis reaksi redox berdasarkan 3 cara. Yang pertama, reaksi redox berdasarkan pelepasan dan penyerapan O2. Nah, pada pelepasan dan penyerapan O2 itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti reaksi fotosintesis tumbuhan ataupun respirasi tumbuhan. Contohnya nih, untuk yang pelepasan O2, kalau dikatakan pelepasan O2 itu bisa kita lihat di posisi O-nya. Posisi O-nya ini kan berada di sebelah kanan. Ini artinya reaksi tersebut merupakan reaksi pelepasan O2. Nah, jika reaksi tersebut melepaskan O2, dia masuk kategori reaksi reduksi. Sedangkan penyerapan O2, berarti O2-nya kebalikan dari si pelepasan tadi kan, O2-nya berada di sebelah kiri reaksi. Berarti kalau reaksi tersebut terdapat O2 di sebelah kiri, itu artinya reaksi merupakan reaksi oksidasi, atau yang paling sering disebut dengan reaksi pembakaran. Jadi, pada penyerapan O2 ini bisa kita katakan bahwa pembakaran C6H12O6 itu ditambahkan dengan O2 dan hasilnya selalu CO2 tambah 6H2O. Nah, reaksi redox berdasarkan pelepasan dan penyerapan elektron. Artinya di sini yang berperan adalah elektron. Nah, contohnya untuk yang pelepasan elektron, bisa kita lihat dari posisi elektronnya. Jika elektronnya di sebelah kanan, ini artinya reaksi tersebut adalah pelepasan elektron atau masuk ke kategori reaksi oksidasi. Sedangkan penyerapan elektron, itu bisa kita lihat dari posisi elektron berada di sebelah kiri. Dan artinya reaksi tersebut adalah reduksi. Nah, untuk redox berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Sebelumnya kan adik-adik sudah menonton video tentang penentuan bilox ya, atau bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, reaksi redox itu juga bisa kita tentukan. Contoh, 2Fe ditambah 3O2 akan menghasilkan 2Fe2O3. Nah, pada reaksi ini, unsur Fe akan mengalami perubahan bilangan oksidasi menuju Fe2O3 atau unsur O2 akan mengalami perubahan bilangan oksidasi menuju Fe2O3. Bisa kita lihat seperti penjelasan ini. Fe di sini kan unsur bebas. Sesuai dengan aturan penentuan bilox, unsur bebas akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Ini kan senyawa. Senyawa jika kita jumlahkan biloxnya kan itu harus sama dengan 0. Nah, berarti Fe di sini sudah tidak 0 lagi karena udah senyawa. O dalam senyawa itu kan minus 2. Minus 2 kali 3 kan minus 6. Minus 6 jika kita tambahkan dengan 2Fe harus sama dengan 0 kan? Maka Fe di sini adalah positif 3. Positif 3 kali 2 positif 6 ditambah O 3 kali minus 2 minus 6. Jadi 0 kan? Nah, artinya si Fe mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 3. Nah, sekarang O2. O2 ini juga merupakan unsur bebas kan? Sesuai dengan aturan, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, sedangkan di Fe2O3, si O-nya kan sudah dalam keadaan senyawa. Di senyawa, O itu akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan minus 2. Jadi, si unsur O mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi minus 2. Nah, untuk perubahan bilangan oksidasi Fe dari 0 menjadi positif 3 itu kan naik. Jika biloxnya naik, itu termasuk kategori reaksi oksidasi. Sedangkan O memiliki perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi minus 2. Ini kan turun. Berarti kalau dia turun, ini kategori reaksi reduksi. Begitu ya, Dik. Jadi bisa kita simpulkan, jika unsur tersebut mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dia termasuk reaksi oksidasi. Sedangkan unsur tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksinya adalah reduksi. Nah, selanjutnya dalam reaksi redox ada namanya autoredox ataupun reaksi disproporsionasi. Di mana reaksi ini merupakan reaksi yang unsurnya mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi, unsur yang mengalami oksidasi maupun reduksi itu adalah unsur yang sama, gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti di bawah nih.
reaksi H2S ditambah SO2 akan menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Nah, sesuai dengan warnanya, berarti pada reaksi ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu kan unsur yang sama, yaitu unsur S. Pada SO2 menghasilkan S atau H2S menghasilkan S, kan unsur yang sama tuh. Jadi, bisa kita lihat pada SO2, biloxnya si S itu kan positif 4, karena minus 2O, minus 2 kali 2O-nya berarti minus 4, minus 4 tambah berapa biar 0 kan positif 4 tuh. Nah, sedangkan pada S ini kan dia unsur bebas, berarti biloxnya sama dengan 0. Nah, sedangkan di H2S, S-nya adalah minus 2. Kenapa? Karena H sesuai aturan kan positif 1. Hanya ada 2, berarti 2 kali positif 1, positif 2, tambah berapa biar 0 kan minus 2, makanya S-nya minus 2. Nah, berarti yang mengalami perubahan oksidasi ini adalah unsur yang sama, S. Jadi reaksi ini bisa kita katakan adalah reaksi autoredoks. Nah, jadi dari S yang positif 4 menuju ke 0 itu kan turun, berarti sama dengan reduksi. Sedangkan S yang dari minus 2 menjadi 0 kan itu naik, itu berarti reaksi oksidasi, gitu ya. Contoh yang satu lagi boleh deh. Ini juga masih tergolong autoredoks. Nah, di mana autoredoks yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini adalah Cl. Nah, bisa kita lihat sesuai warnanya, dari Cl2 menjadi NaCl atau dari Cl2 menjadi NaClO3. Nah, kita tentukan sekarang biloxnya. Biloxnya itu untuk Cl2. Cl2 ini kan unsur bebas. Sesuai aturan, unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, sedangkan di NaCl, dia itu minus 1. Kenapa? Karena Na kan golongan 1A. Dia positif 1, sehingga si Cl-nya minus 1. Maka hasilnya jadi dengan 0. Sedangkan pada NaClO3, Cl-nya bernilai positif 5. Karena Na golongan 1A positif 1. O umumnya minus 2 kali 3 minus 6 tambah 1 minus 5. Minus 5 tambah berapa biar 0? Positif 5. Nah, sesuai dengan perubahan bilangan oksidasi, bisa dong kita tentukan dari Cl2 yang biloxnya 0 menuju NaCl yang biloxnya minus 1, dia kan mengalami penurunan. Berarti ini tergolong reduksi. Sedangkan Cl2 menuju NaClO3 kan ini biloxnya naik. Berarti ini tergolong oksidasi. Nah, sehingga bisa kita tentukan bahwa Cl2 bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Jadi kalau ditanya tuh reduktor dan oksidator berarti si Cl2-nya lah, karena dia yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Nah, sedangkan pada reaksi yang pertama tadi, H2S-nya itu bertindak sebagai reduktor ataupun reduksi atau yang mengalami oksidasi atau biloxnya naik. Ini kesimpulan yang lebih padatnya ya. SO2-nya merupakan reduktor, pengoksidasi yang mengalami reduksi atau biloxnya turun. Begitu. Nah, di sini ada satu soal. Adik-adik boleh tentukan ya, unsur yang mengalami reduksi dengan oksidasi sekaligus. Nah, untuk jawabannya boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti kakak cek jawaban yang tepatnya atau jawaban yang lebih benarnya. Sekian video redoks bagian kedua, yaitu tentang konsep reaksi redoks. Kita lanjut dengan penyetaraan reaksi redoks pada video berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.